Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Safia Marwah Anandita dengan NPM 1121396, kelas B121 dengan program studi manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan Ma'rifatul Maut, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 6 dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah SAG MPD. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan Ma'rifatul Maut ini. Materi yang pertama terkait dengan pentingnya mengingat kematian. Kematian merupakan putusnya ruh dengan badan dalam serta perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Menurut hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabarani, orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan matanya. Ketika perasaan ingat akan kematian menggugah hatinya dan telah membekas padanya, sudah tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi, karena hatinya telah hancur berkeping-keping. Cara yang paling efektif untuk mengingat kematian yaitu dengan mengingat teman-teman atau saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa menjenguk orang yang sakit. Kita itu harus mengingat kematian supaya bisa melembutkan hati dan meringankan beban dunia dengan merenungi hakikat kehidupan dan lebih mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara saja dan akhirat itu kekal. Terdapat 3 golongan yang manusia, di mana yang pertama adalah manusia dengan golongan tenggelam dalam urusan duniawi, yang dimana mendahulukan cinta kepada dunia daripada akhiratnya. Yang kedua, orang yang bertaubat. Orang ini yaitu yang memperbanyak mengingat mati sehingga di dalam hatinya muncul rasa takut dan gentar apabila mengingat kematian. Dan golongan yang terakhir yaitu a'rif, yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian. Materi yang kedua terkait dengan pentingnya mengimani kematian. Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal, di mana yang pertama yaitu segera bertaubat. Nah, taubat ini adalah penyesalan. Adapun manfaat bertaubat, di mana bertaubat ini dapat membantu membersihkan jiwa dari beban-beban dosa dan membawa kedamaian batin dan memungkinkan seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kasih sayangnya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hal yang kedua yaitu hati qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang, dalam artian bersyukur. Hal yang ketiga yaitu giat beribadah. Seseorang yang dicap rajin beribadah ialah mereka yang mempunyai kesalehan individu atau ritual. Kesalehan ini lebih mengarahkan kepada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, dan zikir. Pentingnya mengimani kematian ini dapat mengingatkan setiap manusia untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat, sehingga sebelum ajal menjemput, kita sebagai manusia sudah senantiasa menerima kematian yang akan datang. Seperti yang diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Rasulullah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena sesungguhnya banyak mengingat kematian itu membersihkan dosa-dosa dan menjadikan diri
zuhud pada dunia. Materi yang ketiga terkait dengan keutamaan menyedikitkan angan-angan. Angan-angan merupakan sebuah keinginan atau sesuatu yang terjadi di masa depan, yang dimana keinginannya tersebut tidak didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut dapat terjadi. Di saat yang bersamaan juga tidak ada kuasa atau kendali dalam mewujudkan hal tersebut. Kita sebagai manusia harus menyedikitkan angan-angan dan memperbanyak cita-cita, di mana angan-angan ini munculnya itu karena dorongan hawa nafsu, sedangkan cita-cita ini munculnya dari pemikiran dan juga renungan yang mendalam tentang target yang akan datang di kemudian hari supaya tujuannya itu tercapai. Terdapat 8 golongan manusia yang berkaitan dengan menyedikitkan angan-angan. Golongan yang pertama yaitu orang yang berkeinginan untuk hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Yang kedua, golongan orang yang berharap hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Orang seperti ini mungkin adalah jenis orang yang sangat mencintai dunia. Terhadap golongan ini, Rasulullah SAW bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang tua menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia, kecuali orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Golongan yang ketiga yaitu orang yang berharap hidup setahun saja. Nah, orang yang seperti ini dia itu enggan memikirkan yang lain-lain karena dia yakin bahwa tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Golongan yang keempat, orang yang berharap hidup beberapa waktu. Golongan yang kelima yaitu orang yang berharap hidup sehari semalam. Golongan seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja. Golongan yang keenam yaitu orang yang mengira usia tidak lebih dari 1 jam. Golongan yang ketujuh yaitu orang yang yakin usia hanya 1 saat. Golongan yang kedelapan yaitu orang yang merasakan kematian berada di depan mata, seolah-olah kematiannya itu sedang menghampirinya, sehingga pengaruh dari sedikitnya angan-angan itu akan terlihat pada sikap tergesa-gesa untuk melakukan amal kebajikan. Materi yang keempat terkait dengan dahsyatnya sakaratul maut. Datangnya kematian menurut Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, kematian ini bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun berusaha menghindari dari resikonya, dari resiko-resiko kematian, dan manusia tidak akan bisa lari darinya. Kematian ini akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Kematian ini datangnya secara tiba-tiba, dan kematian ini telah ditentukan waktunya dan tidak dapat ditunda atau dipercepat. Proses sakaratul maut ini bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Rasa sakit sakaratul maut yang dialami setiap manusia dengan berbagai macam tingkatan rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut ini merupakan suatu proses pengguguran kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana Allah. Sabda Rasulullah SAW, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang, menurut hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah juga menyebutkan bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.